Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Hakan Çalhanoğlu ungkap ia menghormati AC Milan. Hakan Çalhanoğlu mengungkapkan ucapan selamat kepada AC Milan setelah mereka memenangkan Scudetto di musim lalu. Pemain Turki itu menambahkan bahwa dia memiliki rasa hormat terhadap AC Milan. Hakan bergabung dengan Milan dari Bayer Leverkusen pada musim panas 2017 sebagai bagian dari belanja besar-besaran oleh pemilik baru Milan dari Cina, Yong Lee. Namun setelah Inter Milan mengalahkan Rossoneri untuk Scudetto pada musim 2020-2021, Hakan Çalhanoğlu memutuskan untuk pindah ke klub rival sekota. Di klub barunya, Hakan Çalhanoğlu harus menyaksikan AC Milan memenangkan Liga musim lalu setelah sukses menyalip Nerazzurri di laga-laga terakhir Serie A. Hakan Çalhanoğlu kemudian berbicara dalam sebuah wawancara dengan Corriere della Sera, dan dia ditanya tentang pertandingan Supercoppa Italiana yang akan datang antara kedua klub Milan di Arab Saudi. Final itu spesial dan kami memainkannya dengan semangat yang berbeda. Saya menghormati AC Milan. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Pioli, Maldini dan Massara, ucap Çalhanoğlu ke Corriere della Sera seperti dikutip berita Milan.com. Sebagai seorang pria terhormat, saya mengucapkan selamat kepada mereka karena memenangkan Scudetto di musim lalu. Pertemanan tidak memandang warna, tapi bagi saya itu adalah masa lalu. Sekarang saya hanya memikirkan Inter, pungkas Çalhanoğlu. Pertandingan Piala Super Italia antara AC Milan versus Inter Milan akan berlangsung di King Saud University Stadium pada tanggal 19 Januari 2023 mendatang. Divock Origi sering dibekap cedera. AC Milan ingin datangkan Kolo Muani. AC Milan masih tertarik untuk merekrut Randal Kolo Muani dan mungkin akan mencoba lagi di bursa transfer Januari nanti, menurut laporan La Repubblica. Milan sedang mencari striker yang bisa membantu Oliver Giroud di lini depan. Divock Origi sering kali dibekap cedera di sepanjang musim ini. Selain itu, Rossoneri juga tidak ingin terburu-buru terkait proses penyembuhan Zlatan Ibrahimovic. Kolo Muani, striker dari Eintracht Frankfurt, mencetak gol di semifinal Piala Dunia untuk membawa Prancis ke babak final dan juga sukses memberikan assist melawan Argentina di final. AC Milan pernah mencoba merekrutnya dengan status bebas transfer saat dia bersama FC Nantes, tetapi saat itu Frankfurt memenangkan perlombaan. Saat ini Kolo Muani dihargai sebesar 35 juta euro karena telah mencetak 14 gol dalam 14 pertandingan Bundesliga di musim ini. Eintracht Frankfurt dikabarkan tidak berniat menjualnya dan akan menunda diskusi hingga akhir musim, tapi Milan tetap ingin memulai pembicaraan. Tak kunjung membaik, Mike Maignan bisa absen versus Salernitana. Kiper AC Milan, Mike Maignan akan melewatkan pertandingan pertama tahun 2023 melawan Salernitana dan diperkirakan akan menjalani tes medis lebih lanjut pada betisnya yang cedera hari ini. Pemain internasional Prancis itu mengalami cedera saat menjalani tugas internasional pada akhir September lalu dan belum kembali beraksi sejak saat itu. Setelah hampir sebulan menjalani perawatan, ia mengalami cedera baru di otot seles kaki kirinya. Menurut calciomercato.com yang dikutip berita Milan.com, Mike Maignan akan menjalani tes medis lebih lanjut hari ini untuk menentukan berapa lama dia akan absen. Pioli mengonfirmasi dalam wawancaranya terbaru dengan Gazzetta bahwa mantan kiper Lille itu tidak akan tersedia melawan Salernitana pada 4 Januari mendatang. Mike Maignan yang berusia 27 tahun telah membuat penampilan kompetitif terakhirnya untuk AC Milan pada 18 September lalu saat kalah 2-1 di San Siro melawan Napoli. Dia telah digantikan oleh Ciprian Tatarusanu, tetapi Milan dapat mengontrak Marco Sportiello
pada bulan Januari nanti jika Mike Maignan harus menjalani terapi lebih lama. Sportiello terikat kontrak dengan Atalanta hingga Juni 2023 dan telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan Milan dengan status bebas transfer di akhir musim. AC Milan akan lepas Yacine Adli di Januari nanti. Menurut La Gazzetta dello Sport, gelandang AC Milan Yacine Adli tidak akan pergi dengan status pinjaman pada bulan Januari meski ia kurang waktu bermain di San Siro. Bintang muda Prancis itu menandatangani kontrak dengan Rossoneri pada 2021 tetapi menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Bordeaux. Adli kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Milan musim ini. Hanya mengoleksi 4 penampilan di Serie A, pemain berusia 22 tahun itu tersingkir dari daftar Liga Champions Rossoneri di babak fase grup. Yacine Adli masih beradaptasi dengan budaya baru dan klub baru, dan Rossoneri dengan senang hati membiarkan dia melanjutkan jalur perkembangannya di dalam klub. Menurut Gazzetta, juara bertahan Serie A itu tidak mau meminjamkan sang pemain pada Januari dan hanya akan mempertimbangkan transfer sementara untuk bintang muda Prancis itu di akhir musim. Paolo Maldini dan Ricky Massara masih yakin pada Adli, seperti banyak pemain muda lainnya di AC Milan. Butuh waktu untuk beradaptasi, hal yang sama berlaku juga untuk Charles De Ketelaere. Direktur Milan berharap Charles De Ketelaere dan Adli akan mengikuti jejak Rafael Leao dan Sandro Tonali yang telah menjadi pemain kunci setelah musim debut yang buruk di klub AC Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.